Assalamualaikum anak-anak. Semoga kalian tetap semangat dan sehat dalam menjalankan aktivitas belajar dari rumah. Kembali lagi bersama Bapak Iskan Anugraha dalam mata pelajaran Simulasi dan Komunikasi Digital. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang komunikasi daring. Terminologi komunikasi yang dahulu kala berorientasi secara langsung, yakni mengharuskan seseorang itu bertemu langsung dengan lawan bicara, kini telah bergeser menjadi tidak langsung. Meski secara tidak langsung bertatap muka dengan lawan bicara, tetapi mereka bisa saling bertegur sapa, berbicara, mengirim pesan, mengirim surat, bahkan berbagai file secara real time dengan menggunakan teknologi jaringan. Nah, teknologi komunikasi jarak jauh ini awalnya dipelopori oleh Alexander Graham Bell yang berhasil menciptakan peranti telepon analog. Evolusi besar-besaran mulai terlihat nyata pada tahun 90-an ketika orang-orang dapat saling berkomunikasi melalui jaringan menggunakan aplikasi khusus. Komunikasi via jaringan internet ini sering kita sebut juga sebagai komunikasi daring atau dalam jaringan. Agar komunikasi daring dapat berjalan dengan baik, ada beberapa persyaratan komponen yang harus kita siapkan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu hardware. Hardware adalah perangkat yang secara fisik dapat disentuh dan dioperasikan sebagai sarana melakukan komunikasi, seperti komputer, telepon genggam atau ponsel pintar, smartphone, dan laptop. Kemudian yang kedua yaitu software. Software merupakan istilah yang merujuk pada perangkat yang tidak dapat disentuh atau diraba secara fisik. Tugas software adalah menjembatani antara perintah user atau pengguna kepada hardware atau perangkat keras. Software bisa disebut juga aplikasi ya. Nah, ini salah satu contoh jenis-jenis software Ada atau aplikasi pada komunikasi dalam jaringan, ada WhatsApp, Facebook, Zoom, dan lain sebagainya. Kemudian syarat yang ketiga yaitu brainware. Brainware merupakan kemampuan atau soft skill dari pengguna yang memakai teknologi komunikasi digital. Untuk kategori brainware ada dua aspek yang harus dipenuhi, yaitu pengirim pesan atau sender, dan penerima pesan atau receiver. Pengirim pesan dan penerima pesan itu keduanya sebagai brainware harus menguasai software dan hardware untuk menjalankan aktivitas komunikasi dalam jaringan. Jadi kedua-duanya harus mahir menggunakan software dan hardware-nya. Yang keempat, yang tidak kalah penting, yaitu saluran transmisi atau jaringan internet. Biasanya kita menggunakan dua jenis jaringan internet, yaitu koneksi WiFi, dan koneksi data seluler. Nah, sebenarnya ada satu lagi menggunakan komunikasi LAN, Local Area Network. Biasanya ini menggunakan kabel. Namun sekarang sudah banyak menggunakan fasilitas WiFi maupun data seluler untuk menggunakan komunikasi dalam jaringan. Jika tidak memiliki akses sambungan internet, maka komunikasi dalam jaringan akan terhambat atau mungkin tidak akan terjadi. Model komunikasi dalam jaringan atau daring dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi sinkron dan komunikasi asinkron. Jenis komunikasi sinkron itu dilakukan dalam waktu yang bersamaan atau real time, jadi selalu online. Sedangkan untuk komunikasi asinkron itu dilakukan secara tidak langsung dan mengalami masa jeda atau masa tunda. Macam-macam komunikasi sinkron, yang pertama yaitu chatting atau instant message, atau pesan singkat. Contoh dari aplikasinya yaitu
WhatsApp, ya, Telegram, Facebook Messenger, Google Hangout, dan lain sebagainya, ya, banyak sekali. Kemudian teleconference, ya, atau voice call. Ya, ini bisa dilakukan pada WhatsApp juga bisa, pada Facebook Messenger juga bisa, atau pada Gmail juga bisa, ya. Yahoo juga bisa. Kemudian video conference atau komunikasi audio dan video. Jadi ini menggabungkan antara audio dan video. Contoh dari video conference aplikasinya yaitu Zoom, ya, Skype, Google Meeting, Cisco Webex, ya, dan lain sebagainya. Kemudian macam-macam komunikasi asinkron. Ya, contohnya email, ya, atau surel, video konten atau konten video, ya, bisa berbentuk vlog ataupun video yang diunggah ke halaman YouTube. Ya. Untuk email tadi terlewat, ya. Untuk email biasanya menggunakan fasilitas Gmail. Selain Gmail ada juga Yahoo Mail, Rocket Mail, dan lain sebagainya. Atau bisa juga kita menggunakan fasilitas email sendiri, ya. Jadi kita menggunakan bahasa pemrograman atau aplikasi email sendiri yang kita buat. Selanjutnya blog atau website. Untuk blog, ya, untuk fasilitas Google yang disediakan yaitu Blogger, ya, ada juga WordPress, Medium, Penzu, Webs, Weebly, Wix, dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk cloud storage. Cloud storage merupakan layanan penyimpan data. Ya, contohnya yang sering kita gunakan yaitu Google Drive, ya. Ada OneDrive juga, ada Mediafire, dan file-file hosting yang lainnya yang memungkinkan data yang kita simpan ke internet. Pembelajaran kali ini cukup sampai sekian. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Tetap semangat dan sehat selalu. Jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.